karena setelah adanya PP ini maka kita berani untuk melakukan Pilkades PAW. Dengan cukup bukti tidak netral dalam Pilkades, tentunya akan mendapatkan sanksi administratif pemberhentian sementara sampai berhenti tetap. Kadang-kadang calonnya aman-aman saja, namun seluruh pendukung calonnya yang bermasalah karena nggak bisa. Apabila terjadi tindak pidana yang memang melawan hukum, itu akan dihukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Fitriani Purboatiningsih dan pemirsa, pada kesempatan kali ini di sebelah saya ini ada narasumber hebat ya. Ada 4 orang. Yang pertama ada dari Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, ada Pak Jaka Riansah. Terus di sebelahnya ada Kepala ataupun Ketua Abdesi Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Adi Kusuma. Dan selanjutnya ada Ketua DPC Apetnas Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Haryansyah, ya Pak ya. Dan yang terakhir ada Bapak Kasat Binmas, yaitu AKP Ikomang Suparmi. Terima kasih Pak sebelumnya sudah datang meluangkan waktunya dan akan kita berbincang-bincang santai pada sore hari ini, ya. Nah, kita lanjutkan Pak, tapi sebelum kita bincang-bincang, saya pengen tanya kabar dulu nih kepada 4 narasumber yang ganteng-ganteng, karena saya sendirinya cewek sendiri di sini. Oke, gimana Pak Jaka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini Terima kasih. ya, kalau sama Pak Jaka saya Iya. sering podcast ya Pak ya, Iya, tadi. terkait Kafilah MTQ Iya, Kabupaten iya. Kuburaya. Banyak hal. Iya. Kalau hari ini kan kita berbicara tentang desa. Iya, betul. Kalau hari ini tentang desa. Nah, selanjutnya ada Bang Adi. Ini akrab dipanggil Bang kayaknya nih. Boleh ya? Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Desa aman ya? Biasa sampai hari ini aman. Aman, oke. Pak Haryansyah, gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aman juga? Alhamdulillah. Badan Pemusyawaratan Desa aman? Aman. Pak Ikomang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Aman ya Pak Kuburaya? Insyaallah. Everything is good? Oke. Oke. Oke, mantap. Sebagai informasi pada kesempatan kali ini buat pemirsa bahwasanya pemerintah Kabupaten Kuburaya akan melaksanakan pemilihan kepala desa yang secara serentak akan dilakukan di tahun 2027 ya Pak ya. Dan tetapi di 2026 ini ada pemilihan Pilkades PAW. Ya. Ya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan secara rinci kepada 4 narasumber bagaimana sih tahapannya, bagaimana syarat-syaratnya, terdapat dasar hukumnya, terus yang pastinya itu semua tidak luput akan nantinya keamanannya. Akan dijelaskan juga dari pihak Polres ya, terutama Kasat Binmas. Oke, ini Pak, ini kita langsung saja berbincang-bincangnya. Nining ingin bertanya terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang nantinya akan menyelenggarakan Pilkades serentak ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas kita dari Pemdes. Silahkan Pak. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pilkades PAW itu sudah pertama kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan adanya surat yang sebelumnya menunda pelaksanaan Pilkades. Tapi dengan terbitnya PP 16 itu dan 2026 itu alhamdulillah sudah. Nah, kemudian kita juga sudah mengundang ke 5 desa PAW. Itu kita sudah undang bersama dengan BPD-nya juga kita sudah mengundang termasuk camat untuk mereka melakukan musyawarah di desa, membuat keputusan. Nah, apapun keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan BPD itulah menjadi bahan kita. Nah, kemudian lanjutnya kita akan melakukan rapat yang dipimpin nanti insya Allah Pak Bupati bersama forum
komunikasi pemerintah daerah ya. Jadi itu akan ada rapat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan Pilkades PAW ini. Nah, kemudian kita akan menetapkan jadwalnya secara bersama-sama. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kesiapan anggaran di masing-masing desa dalam rangka pelaksanaan Pilkades PAW ini. Karena Pilkades PAW itu beban anggarannya semuanya, seluruhnya itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing. Jadi bagaimana kekuatan pemerintah desa untuk menyelenggarakan Pilkades PAW. Dan alhamdulillah kita sudah berkoordinasi bersama-sama dengan 5 desa ini sudah. Jadi sekarang ini posisinya itu adalah desa-desa itu sudah ada ya keputusan untuk menindaklanjutinya. Nah, terkait dengan Pilkades serentak yang nanti insya Allah kita laksanakan tahun depan, itu tentu nanti dalam waktu dekat kita akan mengundang desa-desa yang habis masa jabatannya di tahun 2027 itu. Kita undang, kita sampaikan baik itu kepala desanya maupun BPD terkait dengan kesiapan untuk menyiapkan anggaran, ya anggaran untuk tahun depan. Mulai dari pembentukannya dan sebagainya, termasuk pelaksanaannya. Nah, kan nanti ada anggaran yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan ada juga anggaran yang merupakan kewenangan dari pemerintah desa. Nah, nanti di kolaborasi sehingga menjadi satu kesatuan gitu untuk pelaksanaan pilkada. Jadi insyaallah dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat koordinasi. Nah, kemudian setelah itu baru kita menyusun langkah-langkah. Yang jelas pemerintah kabupaten ya Kuburaya siap memfasilitasi pelaksanaan daripada pemilihan kepala desa ini baik PAW penggantian antar waktu maupun serentak. Baik itu tahun 2027 yang di depan yang terdepan ini, maksudnya di 2027 maupun yang 2029 maupun 2031. Jadi semuanya itu sudah ada protap kita. Insyaallah itu akan kita fasilitasi. Kalau ini terkait dengan PAW tadi kan ini sudah dijelaskan ya. Kira-kira kalau dari Apetnas ini gimana nih Pak? Terkait dengan kesiapannya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Kita juga pengen tahu kan Pak. Boleh Pak langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari BPD khususnya Kabupaten Kuburaya memang tidak semua desa yang akan mengadakan pemilihan. Ya mungkin hanya 65 desa tadi yang akan dilihat. Namun karena ini merupakan undang-undang bahwa masa jabatan mereka sudah, ya kami mesti siap dan tidak siap mesti siap untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Oh ya, berarti memang harus siap ya Pak ya. Apalagi tadi ada 66 ya Pak. 65 desa yang serentak nantinya di tahun 2027 berkaitan dengan PAW. Itu ya. Kalau saya pengen tahu nih Pak, terkait dengan PAW ini mekanismenya bagaimana Pak? Apakah langsung diserahkan ke dinas atau ada, oh yaudah bagaimana desa melakukannya, bisa bermusyawarah atau bagaimana? Baik, jadi metode pemilihan kepala desa melalui PAW, ya PAW itu pengganti antar waktu itu menurut Permendagri nomor 110. Itu adalah kewenangan berada di BPD, ya BPD melakukan musyawarah untuk menetapkan strategi dan teknis pemilihan kepala desa. Nah, kalau reguler ya Pilkades reguler itu diserahkan kepada BPD dan diikuti dan dipilih oleh rakyat secara full gitu ya, jadi sesuai dengan hak pilih masyarakat yang punya hak pilih. Tetapi kalau PAW ini ditentukan dari hasil musyawarah BPD bersama dengan kepala desa, kemudian unsur-unsur masyarakat desa melakukan musyawarah karena ini kan mengisi kekosongan jabatan yang kepala desanya sudah ada tapi berhalangan, mengisi waktu sampai dengan akhirnya masa jabatan ini dilakukan musyawarah.
Nah, kalau misalnya BPD itu kalau dia berhalangan, maka dia ambil dari urutan berikutnya. Nah, jadi beda. Kalau BPD itu misalnya berhalangan, dia ambil nama urut dan yang kedua atau urutan berikutnya. Tetapi kalau kepala desa ini dipilih lagi dengan cara musyawarah masyarakat desa. Jadi teknisnya adalah BPD melakukan musyawarah ya bersama dengan kepala desa, melibatkan unsur-unsur LKD, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa. Nah, musyawarah itu menetapkan apakah sisa waktu daripada masa jabatan pada desa ini mau dilakukan pemilihan atau lanjut PJ-nya. Satu. Nah, kemudian apabila disetujui bahwa kita akan melakukan PAW, maka metode yang berikutnya adalah bahwa BPD melakukan musyawarah untuk menentukan ya kelompok atau orang-orang yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan pemilihan. Ya, nah setelah disepakati, biasanya pertama dari unsur BPD, kemudian unsur LKD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian tokoh wanita dan seluruhnya. Itu mewakili dari kelompok-kelompok itu dilakukan musyawarah. Oh, ternyata di dalam musyawarah itu disepakati pemilihan dengan cara mufakat. Ya, mufakat. Artinya kan udahlah kita memilih si A gitu dari calon yang sudah mendaftar. Nah, atau voting. Nah, bisa dilakukan voting dari orang-orang yang ditunjuk mewakili daripada komponen masyarakat. Atau ya beberapa waktu yang lalu kita PAW itu diberikan BPD menyepakati yang memilih itu adalah kepala keluarga atau kakak. Nah, itu silakan. Jadi BPD bersama dengan pemerintah desa menyepakati metode dilakukan pemilihan atau PAW ini. Nah, kalau di 2026 ini kita menganjurkan karena memang pertama kondisi keuangan yang ada di desa itu sangat-sangat menurun atau turun dari anggaran-anggaran sebelumnya. Jadi sangat dana yang ada di desa itu pengurangan TKD itu sangat luar biasa gitu. Jadi kita menganjurkan ya silakan saja lah musyawarah gitu kan. Karena pemimpin yang kita inginkan ini adalah sesuai dengan tema tagline kita itu adalah menjemput ya BPD menjemput pemimpin desa yang kriterianya itu amanah, jujur, punya integritas, dan saya tambahkan itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya juga cinta kepada pemimpin itu gitu. Jadi dia mencintai rakyatnya, kemudian rakyat juga mencintai dia gitu. Nah, carilah pemimpin yang seperti itu gitu. Dengan kondisi permasalahan yang ada di desa saat ini yang luar biasa, kepala desa itu diharapkan dapat berperan di desanya itu 24 jam, Mbak ya. Dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Sementara di sisi lain anggaran sangat-sangat terbatas. Jadi memerlukan orang yang punya dedikasi tinggi itu. Punya dedikasi tinggi, punya pengabdian yang tinggi, yang menyayangi masyarakatnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak hitung-hitungan gitu. Jadi dicarilah pemimpin yang kriteria ini gitu. Nah, kalau kita lakukan dengan cara umum gitu kan, biasanya terpilih itu adalah orang yang punya segalanya lah ya. Tapi kalau seperti ini akan muncul pemimpin yang memang sudah diketahui, karena bagaimanapun di desa itu akan ketahuan mana orang-orang yang punya kualitas terbaik gitu kan untuk memimpin masyarakatnya, karena dia dipilih oleh BPD bersama dengan masyarakat. Jadi tidak perlu menggunakan anggaran yang besar gitu, tapi dengan cara musyawarah mufakat ternyata memang ini ada orangnya gitu yang bisa melanjutkan kepemimpinan di desa, yang bisa melayani, kemudian mendorong masyarakat bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi
pemimpin yang kita harapkan melalui Pilkades PAW ini adalah pemimpin yang saya katakan tadi itu yang benar-benar mencintai rakyatnya dan rakyatnya juga mencintai dia. Jadi senang dia. Iya. Nah, saya kira seperti itulah yang diinginkan melalui PAW ini. Jadi sangat sederhana sebenarnya, tapi hasilnya saya kira akan maksimal gitu. Ya, oke. Berarti memang ketika sudah sama-sama dicintai dan mencintai itu bisa berkolaborasi ya Pak ya, apalagi masyarakatnya gitu. Baik, kita beralih ke Polres atau Kasat Binmas. Ini terkait tadi kan bahwasanya sudah mendengar dari kesiapan dan juga di tahun ini ada Pilkades PAW dan di tahun depan ada Pilkades serentak. Saya pengen tahu Pak terkait dari pengamanan di lapangan nantinya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan baik dari prinsip Polri-nya bagaimana, tahapannya seperti apa, dan juga tugas utamanya bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Setiap tahun tetap akan kita laksanakan pengamanan baik itu pilkada, pilkades sekalipun. Dari Polres Kuburaya selalu akan melibatkan personil yang memang akan ditempatkan personil secara fisik, baik itu tempat kampanye itu sendiri, baik itu anggota akan dipersiapkan di waktu pemilihan pencoblosan dan sewaktu akan dilaksanakan rekapitulasi suara itu sendiri. Berarti memang sudah ada pemetaan juga ya Pak ya terkait personil. Misalnya di desa ini terdapat ada 2 TPS. Berarti dari Polres Kuburaya memang sudah menentukan bahwa personil ini segini misalnya di desa ini gitu ya Pak ya. Sudah ada pemetaannya ya Pak Betul ya. sekali. Tergantung tingkat baik itu rawan, Iya. tidak rawan, dan sangat rawan. Itu. Berarti tergantung dari Pemetaan itunya dia, iya. pemetaannya tadi itu ya. Oke Betul Pak. sekali. Ini terkait dari Polres sendiri nih Pak. Apakah terdapat perbedaan nih yang sebelumnya sama yang sekarang pada saat nanti pengamanan di lapangan? Apakah sama aja Mbak? Sebelumnya kami juga begini atau gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kurang lebih demikian Mbak. Tetap kami setelah pemilihan dari tahun kita akan identifikasi apakah tempat itu memang rawan militan, mereka itu calon kadesnya memang kompleks sosial itu sendiri ada, tetap kita petakan itu Mbak. Iya, tetap dipetakan berarti. Iya, tetap dipetakan. Yang jelas ide identifikasi, makanya setiap tahun harus kita bisa tahapan itu akan lebih baik kita amankan demikian. Nah, ini kita ke Kepala Abdesi terkait dari bagaimana sih Pak Kepala Desa ini sejauh mana terlibat dalam pembentukan panitia. Kita juga pengen tahu bagaimana gitu. Mungkin Baik. bisa dijelaskan. Kalau untuk Pilkades itu memang kami dari desa, baik dari kepala desa, semua perangkat desa itu yang pertama memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Selanjutnya kami juga menyiapkan anggaran untuk Pilkades melalui APBDes. Dan selanjutnya juga kita di desa menyiapkan data pemilih yang harus siap sampai ke daftar pemilih tetap nantinya. Setelah itu selalu menjaga netralitas kami selaku perangkat desa. Nah, ini yang terakhir ini yang paling penting. Karena ini yaitu sosialisasi. Dari Kades, semua perangkat desa, Sekdes, Kasih, Kaur, Kepala Dusun, sampai ke tingkat bawah RT RW, itu membantu menyampaikan informasi tentang Pilkades. Mensosialisasikan kepada masyarakat, ke seluruh lini, ke seluruh masyarakat, agar warga masyarakat tahu bahwa akan adanya pelaksanaan Pilkades di desanya masing-masing. Oke, berarti semua yang kepala desa ini berarti memang ininya ya Pak, pentolannya gitu ya, karena memang yang berkaitan langsung dengan desanya ya Pak ya. Beralih ke Pak Kadis, nih kita pengen tahu Pak terkait dari tahapan pelaksanaan Pilkades ini seperti apa, waktunya kapan Pak, mungkin dan juga bisa dijelaskan langsung dasar hukumnya seperti apa, mungkin bisa langsung. Baik, terima kasih. Jadi
dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa, baik itu pilkades reguler maupun PAW itu sudah diatur ya, diatur di dalam pertama itu undang-undang terkait dengan desa yang kemarin itu ada perubahan dari Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3 tentang desa tahun 2024 kemarin. Kemudian kita untuk pemilihan kepala desa itu masih merujuk kepada Permendagri, ya Permendagri kedua 2014. Kemudian ada 65, kemudian di ada lagi Permendagri nomor 110 itu terkait dengan DPD, musyawarah. Kemudian ada lagi Perda kita. Keburaya itu ada Perda terkait dengan hal teknis, ya tata cara pemilihan, pencalonan, penetapan kepala desa melalui Perda nomor 9 dan perubahan nomor 11. Nah, dari aturan atau regulasi yang ada, maka pelaksanaan daripada Pilkades, nah yang pertama kalau Pilkades PAW itu kan kita tetapkan di tahun 2026 ini karena kemarin pasca ditetapkannya Undang-Undang 3, perubahan Undang-Undang 6 itu ada masa jeda. Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan petunjuk sesuai dengan surat resmi bahwa baik itu Pilkades serentak maupun Pilkades PAW itu ditunda sampai diterbitkannya PP, ya PP pengganti PP 43 terkait dengan Undang-Undang 3 itu, maka kemarin sudah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 2026. Maka lengkaplah aturannya. Maka setelah adanya PP ini, maka kita berani untuk melakukan Pilkades PAW. Dan insya Allah untuk di Keburaya akan dilaksanakan Pilkades PAW itu sekitar bulan Juli, ya bulan Juli 2026. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di 5 desa tadi ya. Nah, untuk Pilkades serentak gelombang pertama 2027 tahun depan, nah, itu tentu akan kita laksanakan secara urutan ya, urutan. Nah, urutannya itu adalah yang pertama bahwa BPD yang memegang kekuasaan kedaulatan rakyat yang ada di desa itu wajib dia melakukan pemberitahuan, ya kalau yang reguler ya diberitahu 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pada saat itu diberitahu pada desa. Kemudian yang kedua ada itu di masa persiapannya ada pembentukan Ketegades, panitia pemilihan kepala desa. Nah, di sana juga nanti ada panwas, panitia pengawas. Dialah yang mengawasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, ya, kemudian evaluasi melakukan itu. Jadi ini juga dan kewenangan dari panwas. Itu dibentuk oleh PPD. Nah, kemudian ada lagi ada pemerintah desa itu wajib menyampaikan laporan masa jabatan. Ya, masa jabatannya kalau 8 tahun dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya itu sesuai dengan RPJMDes. Jadi dievaluasi oleh DPD sejauh mana realisasi dari kerja dari kepala desa selama memangku jabatan 8 tahun. 8 tahun itu. Nah, jadi itu ada laporan kepala desa dan itu wajib. Jadi wajib jika kepala desa yang incumbent mau maju lagi, maka salah satu syaratnya itu adalah menyampaikan laporan. Ya, laporan selama dia memegang jabatan kepala desa. Nah, kemudian ada lagi tentu melakukan perencanaan anggaran. Ya, anggarannya disusun, kemudian ada persetujuan. Tadi disebutkan bahwa yang eksekutif yang melakukan pengelolaan anggaran ini ada pada desa kan. Nah, DPD mengajukan ini loh anggarannya
nggak akan diperlukan, tapi ketua desa melihat kalau memang sesuai ya bahkan disetujui dalam musyawarah desa. Musyawarah desa menetapkan biaya daripada pelaksanaan pilkada. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah masa pencalonan. Nah, calonan ini masa yang agak nilai ini. Iya. Calonan itu Agak panas, agak tegang. Jadi pertama itu dilakukan pengumuman pendaftaran, ya, pencalonan dalam waktu 9 hari. Kemudian setelah itu ada verifikasi calon. Nah, mulai dari kelengkapannya, persyaratannya, kemudian dan lain-lain sebagainya itu cukup banyak itu persyaratan seorang kepala desa. Nah, ketika itu sudah dinyatakan lolos, maka dilakukan tahap berikutnya itu penetapan calon. Jadi penetapan bahwa sudah disetujui calon-calonnya itu maka ditetapkan. Kemudian setelah itu penetapan daftar pemilih tadi, daftar pemilih yang akan melakukan pemilihannya. DPT kerjasama dengan KPU. Dan kita ada MOU dengan KPU karena KPU itu ada apa template untuk pencocokan data-data pemilu dan itu selalu diupdate. Nah, nanti kita akan bersama-sama KPU untuk menentukan jumlah pemilih di suatu desa yang akan melaksanakan pilkada. Kemudian ada lagi pelaksanaan setelah itu semuanya rampung, penetapan daftar pemilih juga, kemudian ada waktu masa kampanye, kemudian masa tenang, kemudian pada berikutnya itu adalah masa waktunya pemungutan suara. Masa pemungutan suara ini adalah titik-titik rawan daripada pilkada itu. Nah, ini yang populer ya. Iya. Kemudian itu nanti akan penetapan pemenang. Kalau yang memenuhi suara tengahnya. Nah, ini kalau pemilihan atau pilkada yang reguler. Tapi kalau PAW itu ya kita berharap bahwa itu musyawarah, ya kan lebih tepat ya. Iya. Musyawarah rapat kita menentukan dari calon yang ada ini, ya tetap tidak ada pencalonan itu ada pencalonan atau pilkada yang tidak ada. Tapi melalui musyawarah ini menetapkan atau memilih dari calon-calon yang ada. Jadi agak lebih ringan lah ya, jadi simpel gitu. Kita harapkan itu pemilihan nanti jauh kita gitu ya. Nah, itu barangkali terkait dengan apa Tahapan-tahapannya. Begini Pak, kita juga pengen tahu terkait syarat-syaratnya nih. Mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa gitu Ya, syarat-syaratnya. memang dalam pencalonan itu syarat-syaratnya luar biasa gitu. Iya, banyak ya Pak. Ya, ada syarat formal, warga negara, bertakwa, memegang teguh, mengamalkan Pancasila, kemudian pendidikan. Kalau pada saya itu minat SMP ya, masih. Di undang-undang terakhir tuh masuk di Masih ditetapkan ya. kemudian IPL-nya minimal 25, kemudian itu sudah dicalonkan, tidak tentang kendaraan hukuman pidana. Kemudian tidak pernah dijatuh pidana yang ancamannya itu 5 tahun atau 3 tahun. Kemudian tidak dalam tentang kami dicabut hak pilihnya, kemudian berbadan sehat, buktikan dengan keterangan dokter, tidak pernah menjabat kades 2 periode. Oh ya. Oh, Dua tidak boleh periode, itu baru. karena periode pada saya ini kan adalah 8 tahun, tapi 16. Kalau kemarin pada saya itu masih ada kesempatan di Undang-Undang Nomor 3 di pasal 118 itu memang ada kekhususan bagi kepala desa yang memegang jabatan pada saat ditetapkan undang-undang itu, maka dia belum dihitung itu, bisa ditambah, ya, bisa ditambah. Jadi ada keistimewaan. Tapi nanti kalau sudah normal ya tetap dua periode gitu ya. Kemudian berkelakuan baik, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau bahasa saya tadi itu mencintai dan dicintai. Sesuai temanya. Tapi ini juga masih subjektif ya. Iya, tuh tadi penjelasan saya cukup panjang terkait dari tahapan, syarat, dan dasar hukumnya juga dijelaskan langsung oleh Pak Jakariansa. Nah, ini kita beralih ke BPD terkait dengan bagaimana BPD memastikan Pilkades ini berjalan dengan demokratis dan juga transparan nih Pak.
Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Kami dari BPD harus ikut ataupun bisa memastikan kalau ini bisa transparan dan demokratis. Pertama sekali pada saat pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut harus yang netral. Oh, Itu yang paling utama. transparan ya, Pak. Ya, harus yang netral, tidak memihak ke para calon. Dan yang keduanya juga kami harus mengawasi bersama Panwas dari tahapan hingga pada saat pemilihan kepala desa tersebut. Dan yang paling penting sekali, kami juga bisa memfasilitasi seandainya terjadi sengketa pilkades dan sebagainya. Kami dari BPD juga mesti bisa memfasilitasi itu hingga tercapai pemilihan dan sebagainya, ya tidak terjadi sengketa dan sebagainya. Itu yang paling penting. Berarti ya pokoknya dari BPD ini selalu memfasilitasi apa saja, dan pada saat nanti pilkada serentak pastinya akan transparan Iya. dari pembentukan panitianya ya Pak ya, dan harus demokratis pastinya. Oke. Nah ini kita berlanjut ke Kepala Abdesi, ini ada Bang Adi. Ini terkait dengan netralitas nih. Bagaimana jika ada kepala desa yang tidak netralitas dan apakah terdapat sanksi di dalamnya? Mungkin bisa dijelaskan. Sanksi itu kalaulah ada kepala desa yang ditemukan dengan cukup bukti tidak netral dalam pilkades, tentunya akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran, baik lisan ataupun tulisan. Bahkan yang parah itu bisa sampai pemberhentian loh Kak. Pemberhentian sementara sampai berhenti tetap. Seperti itu sanksinya Kak untuk kepala desa. Berarti memang ada yang pemberhentian. Pokoknya ada banyak itu ya Pak ya. Ada banyak pilihan bagaimana untuk sanksinya. Tergantung nanti. dengan kesalahannya lah. Iya. Berat atau tidaknya. Iya gitu ya. betul Kak. Nah ini kita juga pengen tahu nih Pak. Kalau untuk nanti peran kepala desa terkait dengan sosialisasi kepada partisipasi pemilih. Ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk sosialisasinya. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, hal yang paling penting bagi kami desa itu mensosialisasikan ini ke masyarakat. Tentang tahapan-tahapan pilkades, dan juga tahap yang paling penting juga diantaranya ialah menggerakkan masyarakat agar ikut datang ke TPS. Itu yang paling penting. Karena Kak, pilkades ini itu agak beda dengan pilkada dan mungkin pilgub dan lain sebagainya. Karena kalau kades itu memang kedekatan emosional ke masyarakat itu lebih. Nah, kades itu kan 24 jam kerjanya Kak. Dari orang mau lahir sampai orang meninggal itu ada keterlibatan kades di situ. Akhirnya pada saat pilkades itu masyarakat sangat semangat untuk itu. Untuk itulah memang pentingnya kami bersama-sama perangkat desa menyebar informasi, menyampaikan kepada masyarakat tentang pilkades yang akan dilaksanakan di desa kami dan di desa-desa masing-masing. Oke. Berarti memang udah harus ya sosialisasi terhadap partisipan pemilih, pastinya juga langsung dilaksanakan gitu ya Pak ya. Apalagi jauh-jauh hari lah pokoknya. Biar kayak, oh ya ini saya udah 17 tahun ya Pak ya pemilihan? Atau gimana? Kenapa? Untuk pemilihan itu 17 tahun minimal. Sama 17 tahun. pemilu. Pilkada Oh, pemilu sama dengan sama pemilu ya. ya. Oke. Nah ini kita beralih ke Bapak Kasat Binmas. Terkait dari tadi kan sudah kita dengarkan nih Pak, banyak sekali tahapan dan yang pastinya tadi Polres juga sudah menjelaskan terkait dengan pengamanan nanti di lapangan bagaimana. Ini kita pengen tahu nih Pak, jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan serta ketertiban pilkades, apakah terdapat sanksi Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Pasti setiap pelaksanaan pilkada di situ ada namanya Gakumdu yang terdiri dari polisi, Bawaslu dan jaksa. Apabila terjadi tindak pidana baik itu pengeroyokan dan tindak pidana yang memang melawan hukum, itu akan dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan apabila di dalam itu tersangka ada salah satu calon kepala desa
dia juga akan dapat sanksi administratif, yaitu berupa didiskualifikasi. Jadi dia tidak akan diikutkan dalam pemilihan. Berarti memang sudah ada sanksi-sanksi yang nantinya akan dilakukan ya Pak ya, jika memang itu terjadi pada saat keamanan nanti, mungkin kericuhan dan lain-lain ya Pak ya. Nah, ini kita juga pengen bertanya ke semuanya terkait dari bagaimana bisa memastikan Pilkades ini tetap damai meskipun berbeda pilihan. Dan saya pengen tahu jawaban dari bapak-bapak satu-satu ini bagaimana? Dari Pak Kadis dulu Pak, boleh? Memang Pilkades ini kan adalah menggerakkan masyarakat yang masif ya. Iya. Masyarakat yang ada di desa itu masih dia bergerak untuk pemilihan, untuk memilih pemimpinnya dalam masa 8 tahun. Nah, tentu dalam hal ini berbagai macam agenda-agenda yang ada di kegiatan Pilkades itu otomatis melibatkan masyarakat. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana mensosialisasikan baik itu bagi para calon maupun pendukungnya ya, supaya menjalankan dan melaksanakan Pilkades ini dengan aman. Aman. Nah, kita di Dendes itu setiap kali Pilkades itu pertemuan kepada para calon itu tetap kita lakukan. Bahkan ada fakta integritas, ya, siap melaksanakan Pilkades secara damai, secu. Itu ada tanda tangan. Jadi harus menandatangani kesiapan untuk mengikuti Pilkades secara damai. Nah, ini kalau untuk Pak Ketua Abdesi nih, gimana untuk Pilkades damai? Ini kira-kira gimana? Boleh dong kata-katanya gitu, Pak. Baik, pengalaman kami desa itu memang tetap kembali ke komunikasi kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di belakang, yang menjadi penasihat di desa. Jadi itu kita harus tetap jaga komunikasinya, karena tetap di desa itu masih mendengarkan omongan orang-orang tua untuk menjaga agar damai. Dan terakhir itu tetap desa bisa memfasilitasi pertemuan deklarasi damai. Diundang semua calon kades, disaksikan BPD, LKD, dan juga dari penegak hukum, aparat keamanan. Dan pada deklarasi damai itulah kita menyampaikan agar pemilihan Pilkades ini bisa berjalan dengan damai dan lancar, sukses sampai selesai. Oke, mantap. Nah, kalau Pak BPD, Pak, gimana nih Pak terkait dengan memastikan Pilkades damai gitu Pak? Para calon, terutama sekali para pendukung. Kadang-kadang calonnya aman-aman saja, namun pendukung calonnya yang bermasalah karena nilai. Namun kami dari BPD tetap melakukan himbauan, apalagi yang dikatakan dan Bapak Redati, bahwa ini ada sanksi yang jelas. Sanksi yang jelas jika mengacaukan saat pilkada tersebut ada hukum dan sebagainya. Jadi kami cukup menghimbau dari calon dan juga pendukung-pendukung para calon tersebut. Berarti intinya menghimbau, memastikan tetap aman, damai ya Pak ya, semuanya. Nah, ini kalau untuk Pak Kasat Binmas nih Pak, bagaimana dari Polres bisa menghimbau terkait adanya nanti Pilkades damai? Mungkin bisa dijelaskan Pak kata-katanya, silakan. Baik. Terima kasih Mbak. Jadi kurang lebih baik dari Abdes Bapak sekalian, kita terutama Babin Kaptimas kami selalu akan melakukan pendekatan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Juga anggota yang lain juga, calon-calon kepala desa yang akan main di Pilkades itu kita ajak deklarasi damai. Jadi dengan begitu mereka akan segan. Apalagi Polri didukung dengan TNI, Linmas, demikian. Jadi klop kita, jadi nggak keluar dari yang kita harapkan. Demikian. Dan semoga tadi kericuhan dan lain sebagainya tidak ada ya Pak. Apalagi dijelaskan sama Pak Kadis beberapa tahun ini yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya
Kuburaya aman ya Pak ya? Nah, tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, ini mungkin kita sebelum selesai pengen closing statement, mungkin bisa diwakilkan saja oleh Pak Kepala Dinas Pemdes, Bapak Jakaryansa. Silakan Pak closing statementnya. Baik. Pilkades baik itu yang reguler maupun PAW itu adalah mencari pemimpin yang bisa dengan ikhlas membantu mengurusi rakyat yang ada di desa. Mulai dari pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, hingga menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang ada di desa. Oleh karena itu, pilkades ini adalah sarana untuk mencari orang-orang yang terbaik di desa. Untuk mengurus rakyatnya. Rakyatnya. Jangan lari. Ya, jangan lari dengan persoalan rakyat. Ya. Oke. Seperti itu aja Pak. Iya, Pak. Nggak ada teman lagi? Betul. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tadi banyak sekali yang sudah dijelaskan, baik dari Pemdes, Dinas Pemdes, terus dari Abdesi juga, dari BPD atau Apetnas, dari Pak Kasat Binmas, ya, dari Polres ini sudah menjelaskan nanti pengamanannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita informasikan kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya. Nah, nanti mungkin jika ada yang bertanya-tanya nih, bisa bertanya-tanya masyarakat ke Abdesi atau ke BPD. Ya. Boleh ya? Karena kan transparan nih kan Pak. Jadi bisa ya Pak ya bertanya-tanya selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.